Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kejadian viral di Sumatera. Seorang dukun pergi umroh, tapi di depan Ka'bah ia melihat sesuatu yang mengerikan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa tua di pinggiran kota Medan, hiduplah seorang dukun bernama Marzuki. Usianya 60 tahun, rambutnya mulai memutih, dan garis-garis di wajahnya semakin dalam. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah kekuatannya. Ia masih dikenal sebagai orang sakti, mampu berbicara dengan yang tak kasat mata, menyembuhkan yang sakit dengan mantra, bahkan mengirim celaka bagi mereka yang berani menentangnya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada yang berbeda dalam hidupnya. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Sosok-sosok yang pernah ia sakiti hadir di dalam tidurnya, menatapnya dengan mata kosong, berbisik tanpa suara. Suara-suara itu menggema di kepalanya saat ia terjaga, membuatnya gelisah tanpa sebab. Di tengah kegelisahan itu, seorang ustaz yang dikenalnya sejak muda datang berkunjung. "Marzuki, kau terlihat pucat," ujar ustaz itu. Marzuki terdiam. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak ingin membicarakannya. Ustaz itu melanjutkan, "Kau sudah tua. Sudah waktunya berserah diri kepada Allah." Kalimat itu menusuk hatinya. Marzuki tidak pernah benar-benar berpikir untuk bertobat, tetapi entah mengapa, kata-kata itu terus terngiang dalam pikirannya. Beberapa hari kemudian, tanpa banyak berpikir, ia memutuskan untuk pergi umrah. Ia ingin mencari ketenangan, ingin menemukan jawaban atas kegelisahan yang terus menghantuinya. Saat hari keberangkatan tiba, Marzuki berdiri di depan rumahnya, memandang langit pagi yang kelabu. Ada perasaan aneh yang menyelimutinya, seperti firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Namun, ia tetap melangkah, menumpangi kendaraan menuju bandara bersama rombongan yang lain. Di dalam pesawat menuju Tanah Suci, matanya mulai terpejam. Tetapi, begitu ia mulai terlelap, ia melihat sesuatu dalam tidurnya. Sebuah pintu hitam berdiri di tengah padang pasir. Pintu itu bergetar seakan ada sesuatu di baliknya yang ingin keluar. Dari balik pintu itu, terdengar suara berbisik. "Kau tidak seharusnya pergi ke sana." Marzuki tersentak bangun. Dadanya naik turun. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia memandang sekeliling. Semua penumpang tertidur pulas. Tidak ada yang menyadari kegelisahannya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tapi, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sedang menunggunya di sana. Marzuki menjejakkan kaki di Tanah Suci dengan hati yang masih gelisah. Udara panas Mekah menerpa wajahnya, namun dingin aneh merayap di punggungnya. Ia mengikuti rombongan menuju penginapan, beristirahat sejenak sebelum menunaikan ibadah pertama. Saat malam tiba, mereka berjalan menuju Masjidil Haram. Cahaya lampu menerangi jalanan, lautan manusia bergerak dalam satu arah, menuju Ka'bah yang berdiri megah di tengah-tengah. Marzuki mempercepat langkahnya, dadanya berdebar tanpa alasan yang jelas. Begitu memasuki masjid, sesuatu menghentikan langkahnya. Di antara ribuan orang yang khusyuk beribadah, ada satu sosok yang berdiri diam, menghadap ke arahnya. Jubahnya hitam pekat, wajahnya samar dalam bayangan. Tidak ada orang lain yang menyadari keberadaannya. Sosok itu tidak bergerak, namun Marzuki bisa merasakan tatapan tajamnya menembus tubuhnya. Ia menelan ludah, mengabaikan ketakutan yang mulai menyergap. Dengan langkah berat, ia terus maju, menyatu dengan rombongan yang bergerak mendekati Ka'bah. Namun, begitu matanya menatap langsung ke arah bangunan suci itu, tubuhnya membeku. Bayangan-bayangan aneh berkelebat di permukaan Ka'bah. Seakan-akan ada sesuatu yang merayap di sana, menjulur seperti akar pohon yang bergerak perlahan. Sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh dirinya. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi tubuhnya terasa terkunci. Lalu,
Dari permukaan Ka'bah, muncul sepasang mata merah. Marzuki. Suara itu tidak terdengar oleh telinga, tetapi langsung menusuk ke dalam kepalanya. Suara yang sangat ia kenal. Suara dari sesuatu yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Tubuhnya mulai bergetar. Lututnya melemas. Semua kekuatan yang ia miliki selama puluhan tahun seakan menguap begitu saja. Ia ingin berlari, ingin berpaling, tapi langkahnya terasa berat. Dari dalam Ka'bah, bayangan itu semakin besar. Sosoknya tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Matanya tetap merah membara, menatap langsung ke dalam jiwanya. Kau pikir bisa lari dari kami? Suara itu menggema di dalam pikirannya. Lalu, tiba-tiba, dunia di sekelilingnya berputar. Orang-orang masih beribadah, tapi suara mereka terdengar jauh. Udara di sekelilingnya terasa pekat. Lampu-lampu masjid meredup. Yang tersisa hanya dirinya dan bayangan itu. Seketika, sebuah tangan tak terlihat mencengkeram dadanya. Ia tersentak, merasa sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Tubuhnya melemah. Penglihatannya memudar. Dalam hitungan detik, ia terjatuh ke lantai marmer Masjidil Haram. Dan semuanya menjadi gelap. Marzuki membuka mata, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Tidak ada Ka'bah. Tidak ada kerumunan jamaah. Tidak ada lantai marmer dingin di bawah tubuhnya. Hanya kehampaan. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraih sesuatu di sekelilingnya. Namun tidak ada yang bisa ia sentuh. Lalu suara itu datang lagi. Marzuki. Suara itu bergema di setiap sudut kegelapan. Dalam sekali dengar, ia tahu suara itu bukan berasal dari satu makhluk. Suara itu berasal dari banyak mulut yang berbicara sekaligus. Marzuki menahan napas. Tubuhnya menegang. Ia ingin membalas, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Di kejauhan, muncul sesuatu dari dalam kegelapan. Bayangan itu merangkak, bergerak lambat seperti asap pekat yang hidup. Sosok-sosok hitam itu tidak berbentuk manusia, tetapi memiliki mata, puluhan, mungkin ratusan pasang mata merah yang menyala dalam kegelapan. Kami telah menunggumu. Suara itu semakin dekat. Dingin yang menjalari tubuhnya berubah menjadi rasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya dengan kuat. Marzuki merasakan sesuatu merayap di bawah kulitnya. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menggertakkan giginya, berusaha menahan rasa sakit yang merayap ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, salah satu bayangan itu berbicara dengan suara yang berbeda. Suara yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih berwibawa. Kau membawa sesuatu yang bukan milikmu ke tempat suci ini. Marzuki menggelengkan kepala, mencoba memahami maksudnya. Selama puluhan tahun, kau memberi kami rumah di tubuhmu. Seketika, rasa sakit itu semakin menjadi. Marzuki merasakan tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Sesuatu bergerak di bawah kulitnya, menggeliat seperti ratusan makhluk kecil yang mencoba keluar. Ia tersungkur, mencakar lantai yang tidak terlihat, merintih tanpa suara. Lihatlah. Tiba-tiba, di hadapannya terbentuk sebuah bayangan lain. Bayangan yang menyerupai dirinya sendiri. Wajahnya sama, tubuhnya sama, tetapi ada sesuatu yang mengerikan. Kulit bayangan itu retak, dan dari dalam retakan itu menyembul tangan-tangan kecil yang mencakar keluar. Sosok itu menatapnya dengan senyum bengkok. Kau milik kami, Marzuki. Marzuki ingin menolak, ingin berlari, ingin keluar dari tempat ini. Tapi tidak ada jalan keluar. Di kejauhan, cahaya kecil mulai muncul. Cahaya itu redup, hampir tenggelam dalam kegelapan. Tetapi semakin lama semakin membesar. Dan di tengah cahaya itu, berdiri seseorang. Seseorang yang pernah ia lihat sebelumnya. Seseorang yang mungkin menjadi satu-satunya harapannya untuk keluar dari neraka ini. Cahaya itu semakin terang, menembus kegelapan yang mengelilingi Marzuki. Sosok yang berdiri di tengahnya mulai terlihat jelas.
Seorang pria berjanggut putih dengan sorban bersih. Sorot matanya tajam seperti menembus jiwanya. Marzuki mengenali pria itu. Ia pernah melihatnya sebelumnya, saat pertama kali melangkahkan kaki ke Masjidil Haram. Sosok itu mendekat, dan seketika bayangan-bayangan hitam yang mengelilingi Marzuki mulai merintih, seolah-olah terbakar oleh keberadaannya. Marzuki, suara pria itu bergema, dalam dan berwibawa. Apa yang kau bawa ke sini? Marzuki ingin menjawab, tetapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Bayangan yang menyerupai dirinya mulai tertawa pelan. Dari retakan di kulitnya, semakin banyak tangan-tangan kecil yang keluar, merayap ke tubuh Marzuki, mencengkram erat seakan menahannya tetap tinggal. Dia milik kami, bisik salah satu bayangan. Jangan ganggu yang sudah menjadi bagian dari kegelapan. Tiba-tiba, rasa sakit yang lebih hebat menghantam tubuhnya. Marzuki terhuyung, merasa ada sesuatu yang berusaha keluar dari tubuhnya. Dada dan perutnya bergerak sendiri, kulitnya meregang seperti ada makhluk yang ingin menerobos keluar. Ia menjerit, tetapi suara jeritannya terdengar seperti gema yang jauh. Pria berjanggut putih itu mengangkat satu tangan. Dari telapak tangannya, cahaya putih berpendar. Semakin terang, semakin besar, hingga bayangan-bayangan itu menjerit kesakitan. Apa yang kau ikat selama bertahun-tahun kini menagih haknya. Marzuki tersentak. Keringat dingin mengucur deras. Pria itu mendekat. Suaranya semakin dalam, semakin tegas. Apa kau akan menyerahkan dirimu pada mereka? Atau kau akan memilih jalan yang lebih berat? Marzuki membuka mulutnya, ingin menjawab, tetapi tubuhnya kembali tersentak. Dari dalam tubuhnya, satu persatu bayangan hitam mulai keluar, menggeliat seperti asap yang hidup. Mereka tidak ingin pergi. Mereka menolak meninggalkan tempat yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun. Dan Marzuki menyadari sesuatu. Jika mereka pergi, ia tidak akan pernah sama lagi. Jantungnya berdetak kencang. Nafasnya terengah. Ia harus memilih sekarang. Cahaya semakin membesar, mendekatinya, sementara bayangan itu semakin kuat menahannya. Pilihan itu hanya ada padanya. Tubuh Marzuki bergetar hebat. Bayangan-bayangan hitam itu mencengkeramnya lebih erat, merayap dari kulitnya, mengikat setiap inci tubuhnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Dari dalam dadanya, sesuatu bergerak liar, menggeliat ingin keluar. Cahaya dari sosok berjanggut putih semakin terang, menyilaukan, seolah-olah ingin membakar semua kegelapan di tempat itu. Bayangan yang menyerupai Marzuki menyeringai, tubuhnya mulai retak lebih lebar, dan dari celah-celah kulitnya, mata-mata kecil bermunculan, memandang dengan kebencian yang tak terkatakan. Kau tidak bisa menyingkirkan kami begitu saja, Marzuki. Suara itu bukan hanya satu, melainkan banyak, berbicara bersamaan. Gema mereka terdengar seakan berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Pria berjanggut putih itu mendekat. Mereka hanya bisa bertahan jika kau menginginkannya. Kata-kata itu membuat jantung Marzuki berdebar lebih kencang. Apa kau masih ingin mempertahankan mereka? Marzuki terengah-engah. Tubuhnya lemah. Seluruh sendinya seperti ditarik ke arah yang berlawanan. Ia telah hidup dengan mereka selama puluhan tahun. Mereka memberinya kekuatan. Mereka memberinya rasa dihormati, ditakuti, dipuja. Tapi mereka juga memberinya dosa. Satu persatu wajah orang yang telah ia sakiti melintas di pikirannya. Para korban yang ia celakai, mereka yang pernah datang kepadanya dengan permohonan, hanya untuk disesatkan dengan ilmu hitam yang ia kuasai. Dan sekarang, semuanya kembali padanya. Marzuki menunduk. Nafasnya tersengal. Ia tahu jawaban yang harus ia berikan. Dengan sisa kekuatan yang ia punya, ia membuka mulutnya dan berbisik. Aku tidak menginginkan mereka lagi. Tiba-tiba, sesuatu yang panas membakar dadanya. Bayangan-bayangan itu menjerit. Tubuh mereka mulai mengejang, meleleh seperti lilin yang terkena api. Dari kulit Marzuki, asap hitam mengepul, mengerikan,
seperti roh-roh yang dipaksa keluar dari tempatnya bersembunyi. Jeritan mereka menggema, menusuk ke dalam kepala, membuat Marzuki hampir kehilangan kesadarannya. Ia merasa tubuhnya terkoyak dari dalam. Pria berjanggut putih mengangkat tangannya lebih tinggi. Cahaya yang keluar dari telapak tangannya berubah menjadi pijar putih yang menyelimuti Marzuki. Dan dalam sekejap, semuanya meledak. Sebuah teriakan panjang menggema. Lalu tiba-tiba, hening. Tidak ada suara. Tidak ada jeritan. Hanya kegelapan yang perlahan menghilang, tergantikan oleh cahaya yang mulai menerangi pandangannya. Marzuki terjatuh. Tubuhnya terasa ringan, seperti ada beban besar yang telah dicabut dari dalam dirinya. Ia terengah, menatap ke sekeliling. Ia tidak lagi berada di dalam kegelapan. Ia kembali di Masjidil Haram. Orang-orang masih berlalu lalang, beribadah, tanpa menyadari apa yang baru saja terjadi. Tapi Marzuki tahu, ia telah kehilangan sesuatu. Atau mungkin, ia baru saja mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Marzuki terbaring di lantai marmer Masjidil Haram. Tubuhnya terasa ringan tetapi seluruh energinya terkuras. Napasnya tersengal. Keringat dingin mengalir dari dahinya. Beberapa orang di sekelilingnya menatap dengan cemas. Sebagian mencoba menolongnya bangkit. "Pak, apakah Anda baik-baik saja?" Suara seorang pria, mungkin dari rombongannya, terdengar samar di telinganya. Marzuki mengerjap. Matanya perlahan mulai menyesuaikan diri dengan cahaya di sekitarnya. Ia menatap sekeliling. Tidak ada lagi bayangan hitam. Tidak ada suara berbisik. Tidak ada sosok berjanggut putih. Hanya dirinya dan lautan manusia yang tengah beribadah. Seorang petugas masjid membantu mengangkat tubuhnya, membawanya ke tempat duduk terdekat. "Pak, Anda tiba-tiba pingsan saat melihat Ka'bah," ucap seorang anggota rombongan yang ikut mengurusnya. Marzuki diam. Ia mencoba mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Semuanya terasa nyata, tetapi di saat yang sama seperti mimpi buruk yang baru saja berlalu. Ia memejamkan mata. Dalam hatinya, ada kekosongan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama puluhan tahun, tubuhnya menjadi rumah bagi sesuatu yang tak terlihat. Dan kini, semua itu telah pergi. Hening yang ia rasakan bukanlah ketenangan, melainkan kehampaan. Seakan-akan sebagian dirinya telah dicabut dengan paksa. Namun, bukankah ini yang ia inginkan? Bukankah ia sendiri yang meminta agar mereka pergi? Tangannya gemetar. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa bersyukur atau takut. "Pak, ayo kita kembali ke penginapan." Suara rekannya kembali membuyarkan lamunannya. Dengan tubuh lemas, Marzuki bangkit. Langkahnya goyah, seakan-akan ia baru belajar berjalan kembali. Saat ia melangkah keluar dari area masjid, hatinya mulai dipenuhi pertanyaan. Siapa sosok pria berjanggut putih itu? Apakah ia benar-benar ada? Atau hanya wujud lain dari pikirannya sendiri? Dan yang paling mengusiknya, apa yang terjadi pada bagian dirinya yang telah pergi? Ia tidak tahu jawabannya. Tapi yang pasti, sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi sama seperti saat pertama kali menginjakan kaki di tanah suci ini. Malam itu, Marzuki duduk di sudut kamar penginapan, menatap tangannya sendiri. Cahaya lampu kamar remang, menciptakan bayangan samar di dinding. Tubuhnya masih terasa ringan, tapi pikirannya berat. Sejak kejadian di Masjidil Haram, ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Seharusnya ia merasa lega, bebas dari belenggu yang telah lama menemaninya. Namun, justru sebaliknya. Ia merasa kosong. Seperti ada sesuatu yang diambil darinya dengan paksa. Di luar kamar, suara langkah kaki jamaah lain terdengar samar. Sebagian berbicara pelan, sebagian lagi bersiap untuk tahajud. Marzuki memejamkan mata, mencoba beristirahat. Tapi begitu ia menutup mata, ia melihatnya. Bayangan itu tidak sepekat sebelumnya, tidak sebesar sebelumnya, tetapi ia masih ada. Berdiam di sudut matanya, tak bergerak, seakan mengintai. Jantungnya berdegup kencang.
Ia membuka mata lagi. Tidak ada apa-apa. Hanya dinding putih kamar hotel dan bayangan tubuhnya sendiri yang tercipta oleh cahaya lampu. Marzuki menarik napas dalam-dalam. Ia hanya kelelahan, pikirnya. Mungkin pikirannya masih terguncang setelah kejadian tadi. Ia bangkit perlahan, berjalan menuju kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Saat ia menyalakan keran, air dingin menyentuh kulitnya, memberikan sedikit kesegaran. Namun, saat ia mengangkat wajah dan menatap cermin, darahnya membeku. Di belakangnya, bayangan itu ada. Tidak besar, tidak mengerikan seperti sebelumnya, tetapi masih ada. Matanya merah, menatapnya melalui pantulan cermin. Dan kali ini, ia tersenyum. Kau pikir bisa lepas dari kami begitu saja? Suara itu tidak menggema di kepala seperti sebelumnya. Itu suara nyata. Suara yang datang dari belakangnya. Marzuki tersentak mundur. Menoleh seketika. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya bayangan cermin yang berbicara padanya. Tangannya mencengkeram wastafel erat. Nafasnya memburu. Ia tahu ini belum selesai. Marzuki berdiri kaku di depan cermin. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinga. Bayangan itu masih ada, menatapnya dari dalam pantulan cermin dengan mata merah yang bersinar di tengah redupnya kamar mandi. Kau pikir bisa mengusir kami begitu saja? Suara itu kini lebih tajam, lebih dalam, dan lebih dekat. Marzuki memundurkan tubuhnya perlahan. Punggungnya membentur dinding. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bayangan di cermin tidak bergerak mengikuti dirinya. Itu bukan pantulannya. Apa kau lupa, Marzuki? Bayangan itu berbicara lagi. Suaranya lebih menyerupai bisikan. Kau yang memanggil kami. Kau yang meminta bantuan kami. Kami hanya menagih yang menjadi hak kami. Marzuki menggeleng lemah. Matanya nanar menatap sosok yang seharusnya tidak ada. Ia ingin berbicara. Ingin menolak, tetapi lidahnya keluh. Tiba-tiba, cahaya kamar mandi berkedip-kedip. Suara tetesan air dari keran yang belum tertutup rapat terdengar seperti gemuruh di telinganya. Kau ingin membuang kami? Baiklah. Tapi kau harus membayar harga itu. Bayangan itu mulai berubah. Perlahan membentuk sesuatu yang lebih mengerikan. Dari dalam tubuhnya, tangan-tangan hitam merayap keluar, mencakar dinding cermin, seolah mencoba menerobos ke dunia nyata. Satu nyawa untuk kebebasanmu. Itu harga yang harus kau bayar. Marzuki menahan napas. Matanya membesar. Jika tidak. Cermin di hadapannya bergetar hebat. Retakan mulai terbentuk di permukaannya. Dari retakan itu, muncul mata-mata lain. Lebih banyak, lebih kecil. Memandangnya dengan kelaparan yang tak terlukiskan. Kami akan mengambilmu kembali. Tiba-tiba, suara pintu diketuk keras dari luar. Pak Marzuki. Seketika semuanya lenyap. Cermin kembali normal. Bayangan itu menghilang. Lampu berhenti berkedip. Marzuki terhuyung, terengah-engah. Jantungnya masih berdegup kencang. Pak Marzuki, apa Anda baik-baik saja? Suaranya terdengar familiar. Seorang rekan jamaah. Marzuki menoleh ke pintu. Masih gemetar. Ia menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian, lalu berjalan dengan langkah goyah untuk membukakan pintu. Saat ia memutar gagang pintu dan menariknya perlahan, suara itu kembali terdengar di telinganya. Pelan. Lirih. Satu nyawa. Marzuki. Ingat itu. Marzuki merasakan kakinya melemas. Mereka belum pergi. Dan kini, mereka menuntut sesuatu darinya. Pintu kamar terbuka perlahan, menampilkan wajah seorang pria paruh baya dari rombongannya. Ia tampak khawatir. Dahinya berkerut saat melihat Marzuki yang berdiri dengan wajah pucat dan keringat membanjiri pelipisnya. Pak Marzuki, Anda tidak apa-apa? Tanyanya. Suaranya rendah namun penuh perhatian. Dari tadi saya dengar suara seperti benda jatuh. Anda sakit.
Marzuki menelan ludah. Tenggorokannya kering, seperti tak mampu mengeluarkan suara. Ia ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja, tapi kata-kata itu terasa hampa. Ia hanya mengangguk pelan. Pria itu tampak ragu, tetapi tidak memaksa. Baiklah, kalau ada apa-apa, kabari saya, ya. Besok kita akan berangkat ke Jabal Rahmah pagi-pagi. Marzuki kembali mengangguk, lalu menutup pintu perlahan. Begitu pintu tertutup, tubuhnya langsung melemas. Ia bersandar di belakang pintu, dadanya naik turun tak beraturan. Suara itu masih terngiang di kepalanya. 1 nyawa untuk kebebasanmu. Bayangan itu tidak hanya menghilang. Mereka menunggu. Mereka menuntut sesuatu. Marzuki menggenggam kepalanya, mencoba berpikir jernih. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia benar-benar harus menyerahkan 1 nyawa agar terbebas dari mereka? Tidak. Itu gila. Ia tidak mungkin melakukan itu. Tapi jika ia menolak, ia memejamkan mata. Ia tahu konsekuensinya. Mereka akan mengambilnya kembali. Dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika itu benar-benar terjadi. Malam semakin larut. Udara di dalam kamar terasa semakin dingin. Marzuki menarik selimutnya, memaksa dirinya untuk tidur, tetapi matanya terus menatap langit-langit kamar dengan gelisah. Dalam benaknya, hanya ada 1 pertanyaan. Siapa yang harus ia serahkan? Marzuki tidak bisa tidur. Matanya terus terbuka, menatap langit-langit kamar hotel yang remang. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara itu kembali berbisik di telinganya. 1 nyawa. Marzuki. Hanya 1. Lalu kau akan bebas. Pikiran itu mengganggunya sepanjang malam. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini nyata. Tubuhnya menggigil. Ia duduk di tepi tempat tidur, meremas rambutnya sendiri. 1 nyawa. Begitu mudahnya mereka meminta itu darinya, seolah-olah nyawa manusia hanya sekadar barang yang bisa ditukar. Tapi apakah ia tidak pernah melakukan itu sebelumnya? Ia terdiam. Sepanjang hidupnya sebagai dukun, ia sudah banyak mencelakai orang lain. Ia pernah mengirim santet kepada mereka yang membayarnya. Pernah menghancurkan hidup seseorang dengan ilmu hitam yang ia kuasai. Apa bedanya kali ini? Tangannya bergetar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi, jika benar ia harus menyerahkan 1 nyawa, siapa yang akan ia pilih? Ia mengingat semua orang dalam rombongannya. Mereka adalah orang-orang baik, tulus datang ke Tanah Suci untuk beribadah. Tidak ada satupun dari mereka yang pantas menjadi korban. Tidak, ia tidak bisa melakukan itu. Tapi suara itu kembali berbisik. Jika kau tidak memilih, maka kami yang akan memilih untukmu. Jantung Marzuki berdegup kencang. Ia merasakan hawa dingin yang perlahan merayap di tubuhnya. Ia harus membuat keputusan. Atau sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Fajar menyingsing di kota suci. Cahaya keemasan perlahan merambat ke jendela kamar Marzuki, tetapi kehangatan itu tidak mampu mengusir kedinginan yang menyelubungi tubuhnya. Ia masih duduk di tepi tempat tidur. Belum tidur sedetik pun sejak malam tadi. Kepalanya penuh dengan suara-suara yang terus menuntutnya. 1 nyawa. Pilih sekarang. Suara itu semakin sering muncul. Lebih tajam, lebih mendesak. Marzuki merasa mereka semakin dekat. Semakin nyata. Pintu kamar diketuk. Pak Marzuki, kita siap berangkat ke Jabal Rahmah. Suara seorang anggota rombongan terdengar dari luar. Marzuki menoleh ke pintu. Pikirannya masih kacau. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit dengan langkah lemas. Ia tidak ingin ikut, tetapi jika ia tetap di kamar, ia tahu bayangan itu akan terus menghantuinya. Ia membuka pintu. Di luar, beberapa anggota rombongan telah bersiap. Salah satunya adalah Pak Hasan, seorang pria tua yang sering membantunya selama perjalanan umroh ini. Wajahnya penuh keramahan, dan ia selalu menanyakan keadaan Marzuki sejak kejadian di depan Ka'bah. Saat mata mereka bertemu,
Sesuatu berbisik di telinga Marzuki. Dia bisa menjadi pilihan. Darah Marzuki berdesir. Ia menatap Pak Hasan tanpa berkedip. Dia sudah tua. Hidupnya hampir selesai. Jika dia pergi sekarang, itu tak akan jadi masalah. Marzuki buru-buru mengalihkan pandangan, mencoba mengusir suara itu dari pikirannya. Tidak, ia tidak akan melakukan ini. Ia menggigit bibirnya, menundukkan kepala. Tapi suara itu terus menekan. Jika bukan dia, siapa? Seluruh tubuhnya bergetar. Ia harus membuat keputusan. Cepat. Karena jika ia tidak memilih, mereka yang akan memilih untuknya. Dan saat itu terjadi, ia tahu, seseorang akan mati tanpa ia bisa menghentikannya. Marzuki berjalan bersama rombongannya menuju Jabal Rahmah, bukit yang dipercaya sebagai tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Langit makah cerah, tetapi hati Marzuki gelap. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seakan ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Bayangan itu masih ada. Mereka tidak pergi. Mereka mengawasinya. Dari kejauhan, puncak Jabal Rahmah mulai terlihat. Orang-orang mendaki perlahan. Beberapa berhenti untuk berdoa. Suasana hikmat menyelimuti tempat itu. Marzuki berusaha fokus, tetapi suara itu terus berbisik. Pilih sekarang, Marzuki. Waktumu hampir habis. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikannya. Tapi hawa dingin menyelubungi tubuhnya. Ia tahu mereka ada di dekatnya. Langkahnya semakin lambat. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Pak Marzuki, ayo duduk di sini sebentar. Pak Hasan tersenyum, menunjuk batu besar di sampingnya. Wajahnya terlihat ramah seperti biasa. Ia tidak tahu apa yang terjadi dalam benak Marzuki. Marzuki duduk perlahan, tubuhnya lemas. Ia menatap Pak Hasan, perasaan bersalah menggerogoti dadanya. Dia pilihan yang tepat. Suara itu kembali. Dorong saja sedikit. Satu kecelakaan kecil. Tak ada yang akan curiga. Marzuki mengepalkan tangan. Ia menoleh ke arah tepi bukit. Jika seseorang terjatuh dari sini, tidak, ia tidak akan melakukannya. Ia bangkit dengan tiba-tiba, membuat Pak Hasan terkejut. Pak Marzuki, tanyanya heran. Tapi Marzuki tidak menjawab. Ia berjalan menjauh, menuruni bukit dengan langkah tergesa. Ia harus menjauh. Ia tidak bisa berada di sini lebih lama. Tapi saat ia sampai di bawah, suara itu berubah. Baiklah, jika kau tidak memilih, kami yang akan memilih. Jantung Marzuki berhenti sejenak. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari atas bukit. Orang-orang berlari, beberapa menunjuk ke arah tepi jurang. Pak Hasan. Pak Hasan tergelincir. Marzuki menoleh ke atas. Napasnya tercekat. Ia melihatnya. Di tepi bukit, sesosok bayangan berdiri, menatapnya dengan mata merah menyala. Dan bayangan itu tersenyum. Mereka telah membuat pilihan. Teriakan menggema di seluruh Jabal Rahmah. Orang-orang berlari menuju tepi bukit, mencoba melihat apa yang terjadi. Beberapa jamaah menutup mulutnya. Terkejut. Marzuki berdiri kaku di tempatnya. Tubuhnya gemetar. Pak Hasan. Ia jatuh. Di kejauhan, beberapa orang tampak bergegas menuruni bukit, mencoba mencapai tempat di mana tubuh Pak Hasan terjatuh. Doa dan seruan terdengar bersahutan. Marzuki ingin bergerak, ingin berlari ke atas, ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi ia tidak bisa. Kakinya seolah tertanam di tanah. Karena ia tahu, ini bukan kecelakaan. Ia tidak mendorong Pak Hasan. Tidak. Tapi ia juga tidak menghentikannya. Bayangan itu yang melakukannya. Karena ia menolak memilih, maka mereka memilih untuknya. Dan kini, harga itu telah dibayar. Tiba-tiba, angin berembus dingin. Di antara riuh rendah jamaah yang panik, Marzuki mendengar sesuatu.
Bisikan. Kau bebas, Marzuki. Suara itu penuh kepuasan. Jangan lupakan kami. Sejenak, semua suara menghilang. Tak ada lagi jeritan. Tak ada lagi suara angin. Hanya keheningan. Marzuki mengangkat kepalanya perlahan. Dan ia melihatnya. Bayangan itu berdiri tak jauh darinya. Tidak lagi mengerikan. Tidak lagi marah. Mereka tersenyum. Lalu perlahan, mereka memudar. Mereka pergi. Dan Marzuki tahu, ia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Tapi apa yang telah hilang untuk menggantinya, itu akan menghantuinya selamanya. Marzuki berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar. Jamaah masih berkerumun di sekitar tempat jatuhnya Pak Hasan. Sebagian berdoa, sebagian lagi mencoba memberikan pertolongan. Suara sirene terdengar mendekat. Petugas keamanan dan para medis bergegas menuju lokasi. Beberapa orang berseru dalam bahasa Arab, meminta jamaah memberi ruang. Marzuki ingin bergerak, ingin melihat keadaan Pak Hasan, tapi langkahnya terasa berat. Matanya menatap lurus ke atas bukit. Tadi di sana ada bayangan itu. Sekarang sudah tidak ada. Tapi dosa ini akan tetap bersamanya. Seseorang menyentuh bahunya. Pak Marzuki. Marzuki menoleh. Seorang pria dari rombongan mereka berdiri di sampingnya. Wajahnya penuh kecemasan. Pak Hasan. Pria itu terdiam sesaat. Menelan ludah. Dia sudah tiada. Marzuki merasakan jantungnya mencelos. Dunia di sekelilingnya mendadak berputar. Pak Hasan mati. Ia tidak mendorongnya. Ia tidak menyentuhnya. Tapi ia tahu ini bukan kecelakaan. Ini adalah harga yang harus dibayar. Astagfirullah. Astagfirullah. Suara orang-orang mengiringi suasana duka yang mulai menyelimuti tempat itu. Beberapa jamaah perempuan menangis. Sebagian lagi duduk lemas di tanah. Marzuki merasakan tubuhnya melemas. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin berlari. Ingin pergi dari tempat ini. Tapi ia tahu, kemanapun ia pergi, dosa ini akan terus mengikutinya. Bayangan itu telah pergi. Tapi yang mereka tinggalkan adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Ia telah terbebas dari perjanjian itu. Tapi tidak dari rasa bersalahnya sendiri. Hari-hari setelah kejadian di Jabal Rahmah terasa seperti mimpi buruk bagi Marzuki. Ia menjalani sisa ibadahnya dalam bayang-bayang ketakutan, selalu merasa ada mata yang mengawasinya, meskipun bayangan itu telah menghilang. Rombongan mereka berduka. Kepergian Pak Hasan menjadi pukulan berat bagi semuanya. Mereka mengenangnya sebagai orang baik, penyayang, yang selalu menolong sesama. Tidak ada yang curiga. Semua percaya bahwa itu hanyalah kecelakaan. Tapi Marzuki tahu yang sebenarnya. Setiap malam, saat ia memejamkan mata, ia melihatnya kembali. Pak Hasan jatuh ke dalam kehampaan, wajahnya penuh keterkejutan. Dan yang lebih mengerikan, ia mulai mendengar bisikan lain. Bukan suara bayangan yang dulu menuntut nyawa, tapi suara Pak Hasan. Kenapa kau membiarkan ini terjadi, Marzuki? Bisikan itu mengikutinya sampai ia pulang ke Medan. Di bandara, saat ia menginjakan kaki kembali ke tanah kelahirannya, ia merasa dadanya sesak. Udara di sekitarnya terasa berat. Ia seharusnya merasa lega telah kembali ke rumah. Tapi yang ia rasakan justru sebaliknya. Ia merasa tidak pernah benar-benar kembali. Rumahnya sunyi. Sejak dulu ia tinggal sendiri, tanpa istri atau anak. Biasanya, kesunyian itu memberinya ketenangan. Tapi kini, ia merasa ada sesuatu yang lain di dalam rumahnya. Malam pertama di Medan, ia bermimpi. Ia berdiri di depan Jabal Rahmah, sendirian. Langit hitam, bulan tertutup awan. Di depannya, Pak Hasan berdiri membelakanginya, mengenakan pakaian ihram yang berdebu. Marzuki ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Pak Hasan perlahan menoleh. Matanya kosong. Wajahnya pucat.
Dan ia berbicara, "Kau pikir kau bisa lepas dari semua ini?" Marzuki terbangun dengan napas tersengal. Keringat membanjiri tubuhnya. Ia melihat sekeliling kamar. Sunyi, gelap. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak kembali sendirian. Malam di rumah Marzuki terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus lirih melalui celah jendela, membuat tirai berayun perlahan seperti tangan tak terlihat yang mencoba menyentuhnya. Ia duduk di kursi kayu di ruang tamu. Tangannya gemetar saat memegang cangkir teh yang sejak tadi tidak disentuh. Napasnya berat, pikirannya berkecamuk. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya perasaan bersalah. Bahwa semua hanya ada di kepalanya. Tapi malam semakin larut, dan perasaan itu semakin kuat. Ia tidak sendiri di rumah ini. Jam di dinding berdetak lambat, seolah menghitung sesuatu yang tak kasat mata. Kemudian, terdengar suara. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Marzuki langsung menoleh. Tenggorokannya kering. Suara itu berasal dari dalam rumah. Dari kamar tidurnya. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba mengabaikannya. Mencoba berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya tikus atau angin yang menggerakkan sesuatu. Tapi kemudian suara itu datang lagi. Lebih dekat. Tap, tap, tap. Marzuki menahan napas. Ia menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat. Pelan-pelan, gagang pintu itu mulai bergerak sendiri. Ia ingin berdiri, ingin lari keluar, tapi tubuhnya kaku. Pintu itu terbuka perlahan, menampilkan kegelapan yang pekat. Lalu, sesuatu bergerak di dalamnya. Bayangan. Sosok itu berdiri di ambang pintu. Tubuhnya samar dalam gelap. Tapi Marzuki tahu siapa itu. Pak Hasan. Marzuki terjatuh dari kursinya. Ia merangkak mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu melangkah keluar dari kamar. Mendekatinya perlahan. Dari kegelapan, wajahnya mulai terlihat. Pucat. Kosong. Mata hitam tanpa cahaya. Lalu bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu dengan suara parau, penuh kepedihan. "Kenapa kau biarkan aku jatuh, Marzuki?" Marzuki menutup telinganya, berteriak sekuat tenaga. Tapi suara itu tidak berhenti, karena arwah Pak Hasan akan terus menghantuinya. Marzuki terhuyung ke belakang, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Sosok Pak Hasan masih berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata kosong yang menyimpan kesedihan dan kemarahan. "Kenapa kau biarkan aku jatuh, Marzuki?" Suara itu menggema di seluruh rumah, menghantam telinganya seperti petir yang menyambar. Marzuki menggigit bibirnya, matanya membelalak ketakutan. Ia ingin berteriak, ingin memohon ampun, ingin mengatakan bahwa ia tidak bersalah. Tapi ia tahu, ia memang bersalah. Meskipun tangannya tidak mendorong Pak Hasan secara langsung, tetapi hatinya pernah ragu. Ia pernah berpikir untuk menyerahkan seseorang agar dirinya terbebas. Dan keraguannya itu yang akhirnya membuka jalan bagi makhluk jahat itu untuk mengambil keputusan atas namanya. Hukuman ini pantas ia terima. Dengan tubuh gemetar, ia berusaha membaca doa, berharap ayat-ayat suci bisa mengusir kegelapan yang melingkupinya. Tapi bayangan Pak Hasan tetap ada. Tidak berkurang sedikit pun. "Kau pikir kau bisa lepas dari semua ini?" Tiba-tiba, udara di sekitar Marzuki berubah. Sesak, dingin. Di saat itulah, suara lain menggema dalam pikirannya. Ayat yang pernah ia dengar, namun selama ini ia abaikan. "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya, melainkan dengan alasan yang benar." Al-Isra 33. Air mata Marzuki mengalir. Ia memang tidak membunuh dengan tangannya sendiri, tetapi niat dan keraguannya telah membuka jalan bagi kematian seseorang. Dosa itu tetap ada padanya. Tangannya bergetar. Ia jatuh bersujud di lantai, menangis sejadi-jadinya. "Allah, ampuni aku telah menyesal." Seketika,
Hawa dingin yang menekan tubuhnya mulai mereda. Ketika ia mengangkat kepala, sosok Pak Hasan perlahan memudar. Matanya yang semula kosong kini berisi kesedihan yang dalam. Marzuki menatapnya dengan air mata yang masih menetes. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu tersenyum tipis. Kemudian ia menghilang. Meninggalkan Marzuki sendirian, menangis dalam penyesalan yang tak akan pernah bisa ia hapus. Hikmah dari kisah ini. Hidup adalah ujian, dan setiap manusia akan diuji dengan keimanannya. Marzuki telah memilih jalan yang salah sepanjang hidupnya. Ia bergantung pada ilmu hitam, menjual jiwanya kepada kekuatan gelap demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun ketika ia berada di tanah suci, kebenaran menghantamnya. Ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan memiliki harga. Tidak ada jalan mudah untuk lari dari dosa, kecuali dengan taubat yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam Al-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun, tidak semua dosa bisa dihapus dengan mudah. Ada dosa yang meninggalkan jejak. Ada kesalahan yang menuntut harga. Dan ada penyesalan yang akan terus menghantui seumur hidup.